pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Pode sentar. Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Agustin, perwakilan dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan praktikum bab 7 mengenai materi regresi linear berganda. Di sini ada nama kelompok. Yang pertama ada Citra Aida Tusadia, yang kedua ada Helina Agustin, yang ketiga Ika Paujia, dan yang keempat Nurul Samsiah. Selanjutnya ada hasil output SPSS dari regresi linear. Yang pertama, persamaan regresi linear berganda. Di sini angka negatif 14.448,353 adalah konstanta. Artinya, jika variabel penjualan dan modal awal nilainya 0, maka pendapatan akan berada pada nilai negatif tersebut. Terus koefisien 5059,677 pada variabel penjualan atau X1 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan penjualan akan meningkatkan pendapatan sebesar 5059,677 dengan asumsi variabel lain tetap. Seterusnya, koefisien 0,002 pada variabel modal awal atau X2 menunjukkan kontribusi yang lebih kecil, yaitu setiap kenaikan satu satuan modal awal akan menambah pendapatan sebesar 0,002. Yang kedua, di sini ada uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda. Di sini ada tabel membandingkan nilai sig atau p-value dengan alpha atau 0,05. Hasil dan kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis regresi diketahui bahwa variabel penjualan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa penjualan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Yang kedua, variabel modal awal memiliki signifikansi sebesar 0,537, lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hanya variabel penjualan yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan, sedangkan modal awal tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam model regresi ini. Selanjutnya ada membandingkan nilai T hitung, TH dengan T tabel atau TA. Hasil dan kesimpulannya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel penjualan dan modal terhadap pisis penjualan. Kedua variabel bebas tersebut tidak memenuhi syarat signifikansi baik berdasarkan nilai T hitung dengan nilai T tabel maupun nilai signifikansi atau p-value sebelumnya. Di sini ada juga membandingkan nilai sig atau p-value dengan alpha 0,05 berdasarkan hasil uji ANOVA. Berdasarkan hasil uji ANOVA diperoleh nilai signifikansi atau sig sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil daripada nilai alpha 0,05. Yang artinya, model regresi yang melibatkan variabel penjualan dan modal awal secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Selanjutnya, membandingkan nilai F hitung FH dengan F tabel atau FA. Hasil dan kesimpulannya, berdasarkan hasil uji ANOVA yang diperoleh, nilai F hitung sama dengan 822,874
nilai F tabel dengan DB pembilang sama dengan 2 dan DB penyebut sama dengan 27, yaitu 3,35. Nilai signifikansi atau sig sama dengan 0,000. Karena F hitung 822,874 lebih besar F tabel 3,35 dan nilai sig 0,00 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan bersama-sama variabel penjualan dan modal awal berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Yang ketiga ada analisis koefisien korelasi. Di sini ada dua aspek yang diukur. Yang pertama ada besar kekuatan korelasi atau hubungan. Nah, ini gambar tabelnya. Yang kedua ada arah korelasi atau hubungan. Positif bila kenaikan satu variabel diikuti variabel lain. Jika X naik, maka Y naik. Jika X turun, maka Y turun. Negatif bila kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel lain. X naik, maka Y turun. Kesimpulan umumnya, secara simultan, variabel penjualan dan modal awal bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Dengan hubungan yang sangat kuat, R sama dengan 0,992. Namun, secara parsial, hanya penjualan yang memiliki pengaruh signifikan dan dominan, sedangkan modal awal tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Dan yang terakhir di sini ada analisis koefisien determinasi. Dari hasil kesimpulannya, berdasarkan nilai koefisien determinasi R pangkat 2 sebesar 0,984 dapat disimpulkan bahwa penjualan dan modal awal secara bersama-sama memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan, yaitu sebesar 98,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.